Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Saya mau berbagi firman Tuhan buat Bapak Ibu, teman-temanku semua. Bukan karena saya hebat, tapi saya diberkati dengan firman Tuhan. Saya share bagi Bapak Ibu semua sebelum kita beraktivitas. Ada baiknya kita membaca sebagian firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhanlah menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang menolong, menopang, memberkati kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Daripada kali ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana supaya kita berbahagia, senang. Di sini ditentukan dengan firman Tuhan bahwa berbahagia itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri berjalan bersama dengan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, artinya kita tidak ikut di dalam kumpulan orang fasik. Orang fasik itu apa sih artinya? Orang fasik itu dia tahu ada Tuhan, tapi tidak mempercayai bahwa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan, kita sebagai orang beriman, orang percaya, kita tahu tidak bisa kita hidup kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan. Maka orang yang di dalam Tuhan, dia selalu bersukacita, berbahagia. Jadi orang berbahagia bukan karena ditentukan oleh uangnya banyak, depositonya di bank banyak, investasinya, ruko, apapun itu, bahkan hal-hal yang lain. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya di sini dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita tidak melakukan itu semua, berarti kita orang yang berbahagia. Jadi bukan ditentukan oleh finansial atau uang atau jabatan atau kedudukan, tapi di atas semua itu adalah kita tidak tinggal di dalam kumpulan orang fasik. Nah, yang kedua di sini dikatakan orang yang berbahagia itu apa dan siapa? Nah, kita lihat di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Nah, saya mau katakan bagi Bapak Ibu, itu mah Pak Ibu Pendeta, itu mah sok-sok rohani, bahwa saya mau katakan tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, melakukan dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Itulah orang yang berbahagia, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan seperti itu. Karena kebutuhan manusia itu ada dua. Kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu apa? Makanan, minuman, vitamin, buah-buahan, bahkan olahraga, itu kebutuhan jasmani. Tapi kalau kebutuhan rohani adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menguasai hidup kita, menguasai jiwa dan hati pikiran kita. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, firman Tuhanlah mengingatkan kita, kamu jangan lakukan itu. Pencuri itu tidak boleh, berbohong itu tidak boleh. Dia selalu mengingatkan kita. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus yang mengingatkan kita ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan karena kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Bagaimana kita mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kalau kita tidak baca Alkitab, kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya kan? Kita harus baca Bapak Ibu. Saya pun sering diingatkan, disadarkan. Kadang-kadang waktu berjam-jam kita gunakan hal-hal yang menurut
kesukaan kita, tapi lupa kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Padahal firman Tuhanlah menjadi kekuatan, jawaban, pelita di dalam kehidupan kita. Tapi acap kali kita lebih suka perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang menurut kita senang, yang kita sukai. Lebih suka kita melakukan itu daripada melakukan apa yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan pada kali ini, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi kesukaan orang percaya, orang beriman tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Ya, makanya karena saya guru sekolah minggu, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhanlah yang kita tanam di dalam hati kita, supaya kita bertumbuh subur, berbuah lebat. Apapun terjadi, kita tidak akan tergeletak. Ketika kita jatuh tidak akan tergeletak, karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kenapa ketika ada persoalan, ada pergumulan, banyak orang Kristen, orang percaya putus asa, kecewa, pahit hati, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suami, menyalahkan keadaan, menyalahkan anak, bahkan menyalahkan Tuhan karena tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tapi ada pun persoalan, ada pun pergumulan, ketika kita membaca firman Tuhan, pasti Roh Kudus mengingatkan, jangan kamu khawatir, ya kan? Burung di udara Tuhan pelihara. Segala pergumulan kita Tuhan akan tanggung, Tuhan akan tolong segala perkara. Dia akan campur tangan ketika kita firman Tuhan. Ingat misalnya Filipi 4 ayat 13. Tapi gak ada firman Tuhan yang kita ingat. Baik, yang mana Roh Kudus mau mengingatkan kita? Nah, oleh sebab itu yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Mari, saya bukan mengajari Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Tapi saya mengingatkan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita baca sebagian firman Tuhan. Ada baiknya ketika kita bangun, terima kasih Tuhan, aku masih sehat. Terima kasih Tuhan, aku masih Engkau kasih napas kehidupan. Kita masih kasih waktu, kita masih bisa beraktivitas, bisa bersama keluarga. Semua karena Tuhan baik. Oleh sebab itu ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, aku bangun pagi, aku masih berikan kesehatan. Sadari berkat Tuhan bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu, bukan hanya uang banyak, tabungan banyak, investasi banyak, tapi berkat Tuhan ketika kita mengucap syukur, ketika kita masih sehat, diberikan kuasa, diberikan kita kemampuan untuk berkumpul bersama dengan keluarga yang kita kasih. Itu adalah ucapan syukur yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Jadi dikatakan di sini tadi, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Kita renungkan, kita lakukan. Bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Artinya bila penting kita hafal firman Tuhan itu. Dan ketika ada persoalan, firman Tuhan itu yang mengingatkan kita. Makanya ketika kita jatuh tergeletak, maka Roh Kudus yang mengingatkan, sehingga kita tidak berputus asa, kecewa, tetapi kita datang, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengingatkan aku. Aku bersyukur punya Allah yang luar biasa. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, tetapi di sini dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang suka kepada firman Tuhan, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. Jadi orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya, dia akan berbuah seperti pohon ya ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada waktu musimnya. Saya di depan rumah saya ini ada mangga. Nah, hari ini sudah mulai berbuah dia. Nah, ada yang sudah besar. Setiap ada keluarga, mangganya bagus, sampai 1 kilo, sampai maaf kata sebesar kepala anak kecil. Kayak kemarin datang sampai di bawah. Teman hamba Tuhan datang di bawah, mangganya besar.
bagus banget, tidak ada mangga sebesar itu. Dia tidak tahu rahasianya. Apa? Ditanam di tepi aliran air, di sampingnya ada got. Nah, setiap hari, setiap sekali 3 hari kita kasih pupuk gitu. Dikasih pupuk, terus disiram. Nah, sehingga dia akan berbuah pada waktu musimnya. Dan orang yang datang sampai lingkungan kami ini, tidak ada mangga sebesar itu, kecuali mangga kami. Dan semua tetangga menikmati mangga yang kami tanam itu. Mereka bilang, terima kasih Om, terima kasih Papi, Mami, kami sudah dapat mangga. Setiap teman-teman hamba Tuhan yang datang melihat mangga, terima kasih besar banget, dibawa sangat senang. Nah, apa itu pohon? Contoh yang saya kasih tahu, contoh yang sangat praktis. Ibarat seperti itulah kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bertumbuh, berbuah di dalam mengasihi Tuhan? Tentu karena kita membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan, sehingga kita pun berbuah. Bagaimana buahnya? Orang bisa kita lihat, dia itu orang Kristen, ya, kadang bilang dia sok rohani, tapi orang itu bisa kita lihat dari buahnya, dari tutur kata, perbuatan, sikap perbuatannya akan kita lihat bahwa orang itu orang yang bertumbuh, orang yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa tentukan, kita bisa lihat orang itu orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun dia bilang, aku ini sering gereja, aku pelayanan, aku suka kor, aku mengajar sekolah minggu, aku mendoakan ini, mendoakan itu, aku ikut komsel, aku ikut ini. Tapi kalau tutur katanya, sikapnya tidak menunjukkan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, semua itu akan sia-sia. Tapi dengan sikap kita, perbuatan kita, kita menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, ya. Jadi sangat jelas bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya kepada firman Tuhan. Saya mau mengingatkan teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua yang belum membaca firman Tuhan pada pagi ini, mari buka firman Tuhan. Jangan ketika kita bangun pagi langsung buka HP, lihat status, lihat WA, lihat ini, lihat itu, bahkan lihat Facebook, lihat IG, lihat apa, lihat semua. Tapi ketika kita bangun, terima kasih Tuhan, aku masih sehat. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Baca firman Tuhan tidak harus berapa pasal-pasal ya, tapi satu kita baca, satu perikop kita baca, kita tahu apa maksud firman Tuhan itu, apa pegangan hari ini kepada kita lakukan firman Tuhan itu, kita berpegang kepada firman Tuhan itu, maka kita akan kuat, kita akan teguh menghadapi segala badai persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, dimanapun kita berada, kita selalu berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Saya akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi saya baca, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi orang yang berbahagia, saya mau katakan bukan karena uang kita banyak. Uang perlu. Saya bukan alergi dengan uang, saya bukan alergi dengan harta benda. Tapi yang terutama di atas semua itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kepadamu. Apa itu? Firman Tuhan. Itulah harta bagi orang percaya. Kita mau berbahagia oleh karena kita memegang peringatan-peringatannya. Peringatannya itu adalah firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang mencari firman Tuhan itu dengan segenap hati. Sekarang pertanyaan, sudah segenap hatikah kita mencari firman Tuhan? Acap kali ketika kita baca firman Tuhan seperti membaca koran, membaca komik, membaca surat. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, baca 1 kali, belum mengerti, baca 2 kali, belum mengerti, baca 3 kali. Saya percaya pasti kita akan menemukan rema firman Tuhan menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya percaya sepanjang hari kita melakukan aktivitas, saya yakin Tuhan yang menolong menopang kita. Sekalipun ada masalahmu di tengah-tengah usahamu, sekalipun ada masalahmu di tengah-tengah pekerjaanmu, sekalipun ada masalahmu di tengah-tengah keluargamu, mungkin suami istri yang sudah retak, yang sudah hampir cerai oleh karena persoalan pergumulan, oleh karena keadaan ekonomi, oleh karena keadaan anak yang tidak kunjung berubah, oleh karena usaha yang sudah bangkrut. Tetapi pada kali ini cari Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan menunjukkan wajahnya kepadamu.
Saya sangat diberkati dengan Raja Yosia di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dia selalu mencari Tuhan dengan segenap hati, maka dia diberkati Tuhan. Dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Dan pada kali ini kita diingatkan, kita mau mencari dia dengan segenap hati. Nah, mari kita kembali kepada Mazmur tadi ya. Mazmur 1 tadi. Jadi orang yang berbahagia adalah kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Yang kedua, tetapi orang yang suka kepada firman Tuhan, suka kepada Taurat Tuhan. Nah, apa berkat kita ketika kita berjalan, ketika kita turut kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah lebat, manis, enak, nikmat. Karena apa? Karena kita merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sekalipun ada masalahmu, ada persoalanmu, kamu tidak akan jatuh tergeletak, tapi kita akan kuat. Ya, sekalipun angin kencang, badai kehidupan begitu kencang, begitu sulit, mungkin ekonomi sangat sulit. Tukang penagih datang, mana utangmu? Kita mungkin ngumpet, ya kan? Kita pergi supaya yang datang itu menagih, supaya kita tidak ditagih, atau mungkin supaya bisa kita besok kita undur segala macam. Saking sulitnya keuangan di tengah-tengah keluargamu. Tapi pada kali ini datanglah kepada Tuhan. Tidak bisa kita melakukan apa-apa Bapak Ibu di luar kekuatan kita. Semua karena kehendak dan kemauan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah lebat, manis dan enak. Nah, kita pun seperti itu, bisa dicicipi orang lain. Dicicipi dalam arti apa? Kita jadi berkat, jadi suratan Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Siapa yang mau berhasil di sini? Saya percaya Bapak Ibu, teman-temanku semua pasti mau berhasil. Siapa yang mau gagal? Enggak ada Bapak Ibu. Anak kecil aja enggak mau gagal. Anakku aja bermain, ketika dia bermain kalah, dia nangis. Aku enggak mau lagi main, dia nangis kan, karena dia kalah. Apalagi kita orang tua, orang dewasa, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tidak mau gagal, tapi kita mau berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Catatannya apa? Kita tidak mau duduk dalam kumpulan orang fasik, pencemooh, orang berdosa. Tapi kita mau yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita percaya ketika kita lakukan itu, kita akan berbuah lebat, menjadi kesukaan bagi Tuhan, kesukaan bagi orang lain, ya kan? Jadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga, bagi lingkungan, bagi tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Oh, dia anak Tuhan, orang Kristen ya, pantasan. Nah, jadi kita berkat bagi banyak orang. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Saya yakin itulah menjadi kekuatan bagi kita ya. Mari kita katakan pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, Bapa yang kami puja, sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bisa bangun pagi mengucap syukur, berterima kasih Engkau masih berikan kami waktu untuk kami bisa bernapas, semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, kami sudah membaca sebagian dari firman Tuhan, supaya kami terus rindu kepada firman Tuhan, Alkitab Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah menjadi kekuatan, jawaban di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami renungkan firman-Mu, kami lakukan, kami percaya, kami pasti kuat, kami pasti bisa. Bahkan kami menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, berkati Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang menonton secara langsung, bahkan mungkin ada yang menonton secara ulang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati berhasil, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena orang mengasihi, merenungkan firman Tuhan siang maupun dan malam. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkan setiap mereka yang sakit. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Demi nama Yesus, yang mempunyai beban ekonomi, keuangan, bahkan juga pekerjaan, usaha, dagang online, bahkan juga apapun, kami percaya Engkau berkati, apa yang dilakukannya berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Suami istri yang mungkin mengalami keretakan, percecokan, Tuhan kami percaya Engkau yang mempersatukan keluarga jemaat Tuhan, siapapun, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kepadamu. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau, dan apa saja yang kami lakukan berhasil, karena nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi suluh di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun pergumulanmu, apapun bebanmu, percayai janji Tuhan. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Apapun usahamu, mau berdagang, mau bekerja, mari katakan kepada Tuhan, aku gak bisa berjalan dengan kekuatanku sendiri Tuhan. Aku mohon pimpinanmu. Tuhan sertai aku sepanjang hari ini. Apa yang kulakukan berhasil, dan namamu kupermuliakan di tengah-tengah kehidupanku. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya bukan mengajari, tapi saya berbagi sharing firman Tuhan. Karena saya terlebih dahulu membacanya dan saya diberkati, maka saya bagikan buat Bapak Ibu, teman-temanku semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.